Lo pasti pernah ngeliat orang di kantor yang selalu show off, selalu pengen jadi pusat perhatian dan kayaknya nggak pernah ngerasa cukup. Lo mungkin mikir, wah sombong banget sih dia. Tapi pas lo lihat lagi, dia malah naik jabatan, dipromosikan atau jadi terkenal. Nah, gue dulu juga bingung. Kok ya orang yang kayaknya narsis banget malah sering sukses? Ternyata ini bukan kebetulan, ini ada dasar psikologisnya. Dan lo pasti tebak, itu namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Tapi jangan salah, NPD itu bukan cuma sombong doang. Ini gangguan kepribadian yang serius, tapi anehnya bisa bikin orang naik kelas di dunia kerja, bisnis, atau politik. Mereka pede, nggak takut kritik, suka jadi pemimpin, dan pinter jual diri. Di dunia yang penuh kompetisi kayak sekarang, sifat kayak gitu malah dianggap kekuatan. Tapi di balik itu semua, ada jurang emosional yang dalam. Jadi, video ini bukan buat glorifikasi narsis, tapi buat ngejelasin kenapa orang kayak gitu bisa sukses. Padahal kadang toksik banget. Siap? Kita bahas bab per bab kayak lagi ngobrol di parkiran sambil minum kopi. Jadi pertama-tama, NPD itu bukan cuma orang yang suka selfie atau beli barang branded. NPD, Narcissistic Personality Disorder, itu gangguan mental yang masuk dalam kategori kepribadian tak stabil. Orang dengan NPD punya rasa kepentingan diri yang berlebihan, butuh pujian terus-terusan, dan gak bisa empati sama orang lain. Mereka merasa lebih hebat, lebih istimewa, dan layak dapat yang terbaik. Tapi kalau lu lihat lebih dalam, ini bukan kepercayaan diri beneran. Ini pertahanan dari rasa gak aman yang dalam. Menurut DSM-5, buku acuan dokter jiwa, buat didiagnosis NPD, seseorang harus punya minimal 5 dari 9 ciri. Kayak merasa unik, eksploitif, gak empati, iri sama orang lain, atau merasa berhak dapat perlakuan istimewa. Tapi yang bikin gue mind blown, banyak dari mereka malah sukses di karir. Kenapa? Karena mereka gak takut tampil, gak takut gagal, dan pinter bikin orang percaya sama mereka. Mereka kayak mesin self-promotion. Jadi meskipun dalam hati mereka mungkin rapuh, luarannya pede banget. Dan di dunia yang nilai penampilan, itu jadi senjata pamungkas. Jadi gini bro, lo pernah gak lihat orang di kantor yang kayaknya selalu on stage? Setiap meeting, dia yang paling banyak ngomong. Setiap proyek, dia yang paling sering bilang, ini ide gue. Padahal, lo tahu banget dia cuma numpang nama. Tapi anehnya, dia yang dapat promosi. Dia yang dipuji bos. Dia yang naik jabatan duluan. Gue dulu juga ngerasa, apa sih hebatnya? Kerjaan aja nggak lebih maju dari gue. Tapi ternyata, ada alasan psikologis di balik itu semua. Dan jawabannya, orang dengan sifat narsistik emang dirancang buat kelihatan sukses. Meskipun belum tentu beneran sukses. Nah, yang bikin mereka cepat naik itu bukan karena kerjaan mereka lebih bagus, tapi karena mereka lebih kelihatan. Mereka gak malu-malu saat promote, gak takut ngomong di depan atasan, dan selalu mengklaim hasil kerja tim sebagai pencapaian pribadi. Di dunia kerja yang nilai penampilan dan personal branding itu jadi nilai plus. Padahal secara kerjaan bisa jadi mereka gak lebih produktif dari lo yang kerja di belakang layar. Tapi karena mereka selalu ada di radar, mereka yang pertama kali dipikirin waktu ada lowongan jabatan. Penelitian dari University of Michigan tahun 2014 nunjukin kalau orang dengan sifat narsistik lebih cepat naik jabatan. Bukan karena performa mereka lebih unggul, tapi karena mereka lebih sering diminta tampil, dipromosikan, dan dipercaya jadi pemimpin. Mereka punya karisma alami, bisa bikin orang lain percaya sama mereka. Meskipun belum tentu bisa dipercaya. Mereka juga gak takut gagal atau dikritik, jadi berani ambil risiko, ngomong ide gila, dan minta promosi langsung ke atasan. Sementara lo mungkin masih mikir-mikir, apa kerjaan gue cukup bagus ya buat minta naik jabatan? Sementara dia udah ngajuin diri seminggu lalu. Dan yang paling menarik, mereka percaya sama omongan mereka sendiri. Ini yang bikin beda. Mereka gak pura-pura pede, mereka beneran ngerasa mereka layak. Itu yang disebut self-deception. Jadi pas dia bilang, gue bisa bawa perusahaan ke level baru, dia gak bohong, dia beneran percaya itu. Dan karena dia percaya, orang lain pun ikut percaya. Di dunia kerja, keyakinan sering dikira kompetensi. Jadi meskipun skillnya biasa aja, tapi karena dia bicara kayak juara, dia dianggap calon pemimpin. Tapi di balik itu semua, tim mereka sering stres, burn out, dan merasa diabaikan. Karena orang narsis itu suka eksploitif.
Maksudnya nih, mereka manfaatin orang buat naik, terus tinggalin begitu udah nggak dibutuhin. Mereka juga gampang marah kalau dikritik, suka gasak kredit, dan nggak pernah bilang terima kasih tim. Karena buat mereka, semua pencapaian itu hasil kerja pribadi. Jadi ya, mereka bisa cepat naik, tapi seringkali ditinggal teman, dibenci rekan kerja, dan akhirnya jatuh karena nggak punya support system. Tapi selama masih bisa kelihatan hebat, mereka tetap di atas, setidaknya untuk sementara. Bab 3. Rasa percaya diri yang palsu tapi meyakinkan. Ini nih yang bikin gue geleng-geleng kepala. Orang NPD itu pede banget, tapi pedenya itu dibangun dari rasa nggak cukup dalam diri. Jadi semakin dia bilang gue hebat, itu sebenarnya buat nutupin rasa insecure yang dalam banget. Kayak orang yang pakai filter Instagram terus, kelihatan sempurna tapi aslinya beda. Tapi yang bikin mereka berhasil justru karena mereka benar-benar percaya sama ilusi itu. Mereka nggak sadar kalau mereka bohong. Itu yang disebut self-deception, menipu diri sendiri. Dan karena mereka percaya, orang lain pun ikut percaya. Mereka jadi charismatic leader, salesman jago, atau public figure yang bikin orang ngefans. Tapi masalahnya, kalau ada yang nembus ilusi itu, kayak ngasih kritik atau nggak memuji, mereka bisa meledak, bisa marah, dendam, atau bahkan ngusir orang itu dari tim. Jadi, kesuksesan mereka itu kayak bangunan di atas pasir, kelihatan megah, tapi gampang roboh kalau ada goncangan. Tapi selama pasirnya belum bergeser, ya mereka tetap di atas. Bro, lu pernah nggak kerja sama orang yang kayaknya nggak peduli sama perasaan orang lain? Misalnya, dia PHK orang di hari ulang tahun anaknya, atau ngegas tim di depan semua orang, tapi dia tetap santai aja, malah ketawa setelah itu. Gue dulu mikir, wah jahat banget sih dia. Tapi pas gue pelajarin lebih dalam, ternyata itu bukan cuma soal jahat, itu bagian dari gangguan empati yang sering muncul di orang dengan NPD. Mereka beneran gak ngerasain apa yang orang lain rasain. Dan anehnya, di dunia kerja, sifat kayak gitu kadang malah dianggap kekuatan, bukan kelemahan. Kenapa? Karena orang dengan empati rendah bisa fokus 100% ke tujuan mereka tanpa terganggu rasa bersalah, rasa kasihan, atau beban emosional. Bayangin, lo jadi CEO perusahaan yang lagi bangkrut. Lo harus PHK 200 karyawan biar perusahaan bisa selamat. Orang yang empati tinggi pasti bakal mikir, ini keluarga mereka, anak mereka sekolah, gimana nasib mereka nanti? Lo bisa stres, nangis, bahkan gak bisa tidur. Tapi orang NPD, it's business, survival of the fittest. Mereka ambil keputusan cepat tanpa drama, tanpa beban batin. Dan di dunia kapitalis yang result driven, itu dianggap strong leadership meskipun sebenarnya kejam. Penelitian dari Harvard Business Review 2018 bilang kalau pemimpin dengan sifat narsis lebih mungkin ambil keputusan cepat dan dorong inovasi karena mereka nggak takut kehilangan simpati. Mereka nggak peduli dikatain kejam atau dingin, yang penting target tercapai. Di era startup dan bisnis cepat, di mana waktu adalah uang, keputusan cepat itu nilai jual besar. Mereka bisa cut loss dari proyek yang gagal tanpa mikirin, kita udah capek banget ngerjain ini. Mereka langsung geser ke yang lain. Gue bilang, ini kayak robot, tapi di dunia nyata, kadang robot lebih efisien daripada manusia yang terlalu banyak mikir perasaan. Tapi bro, dibalik semua itu, tim mereka sering stres mental, burn out, dan pengen kabur. Karena kerja sama orang narsis itu kayak jalan di atas kaca. Lo harus perfect, gak boleh salah, dan selalu siap dipuji dia. Kalau lo gak bikin dia kelihatan bagus, lo bisa langsung dibuang. Mereka gak ngerti kerja tim beneran. Buat mereka, tim itu cuma alat buat naik. Dan karena mereka gak bisa empati, mereka juga gak sadar kalau udah bikin orang di sekitarnya mental down. Tapi karena mereka kelihatan tegas dan percaya diri, banyak orang tetap mengikuti meskipun dalam hati benci banget. Jadi kesimpulannya, empati rendah bisa bikin seseorang lebih fokus dan cepat ambil keputusan. Tapi itu bukan berarti dia pemimpin yang baik.
Karena kepemimpinan yang sehat itu bukan cuma soal hasil, tapi juga soal bagaimana cara lo mencapainya. Orang narsis bisa bawa perusahaan naik, tapi seringkali ditinggal karyawan terbaiknya karena nggak ada rasa aman atau penghargaan. Jadi, ya mereka bisa sukses, tapi lingkungannya hancur. Dan dalam jangka panjang, perusahaan yang dibangun di atas ketakutan dan manipulasi bakal runtuh juga, kayak gedung tanpa fondasi. Tapi selama masih bisa kelihatan oke di laporan keuangan, mereka tetap dipuji. Sayangnya. Tapi bro, jangan dikira orang NPD selalu menang. Banyak yang akhirnya jatuh dari atas karena sifat mereka sendiri. Contoh nyata, Elizabeth Holmes, CEO Theranos. Dulu, dia dianggap Steve Jobs versi cewek. Dikagumi media, jadi miliarder muda. Tapi ternyata teknologinya bohong dan dia manipulatif. Saat kebohongannya ketahuan, dia langsung jatuh bebas bahkan masuk penjara. Atau Trump, pemimpin super narsis, tapi punya basis penggemar setia meskipun banyak yang benci. Tapi lihat aja, dia bisa bangun brand, jadi presiden, dan tetap relevan meskipun kontroversial. Artinya, NPD bisa bawa kesuksesan, tapi nggak bisa bawa kebahagiaan atau hubungan yang sehat. Mereka jarang punya teman beneran, hubungan romantis sering hancur, dan di akhir hidup banyak yang kesepian. Karena mereka nggak pernah diterima apa adanya. Yang orang sukai cuma versi sempurna yang mereka pamerkan. Jadi kesuksesan mereka tuh kayak kastil dari kaca. Kelihatan megah tapi gampang pecah. Dan saat pecah nggak ada yang nangis buat mereka. Jadi kesimpulannya, orang dengan NPD emang bisa sukses. Karena mereka pede, jago jual diri, dan nggak takut ambil resiko. Tapi kesuksesan itu sering dibangun di atas ilusi, manipulasi, dan pengorbanan orang lain. Dan di akhir, mereka sering kesepian, hancur, atau jatuh karena sifat mereka sendiri. Jadi, buat lo yang pengen sukses, boleh pede, boleh ambisius, tapi jangan lupa, empati, kejujuran, dan hubungan yang sehat itu gak kalah penting. Karena sukses itu bukan cuma soal naik jabatan atau punya uang banyak, tapi soal hidup dengan damai, punya orang yang sayang lu apa adanya, dan bisa tidur nyenyak tanpa takut ketahuan bohong. Jadi, mending jadi orang yang pede tapi rendah hati, daripada jadi narsis yang jatuh dari atas. Pilih mana bro?